Kamu itu cuma OB. Jangan sok dekat. Bentak wanita muda bergaun mahal, tatapannya tajam menusuk harga diri. Di tengah keramaian kantor elit, suara gelas jatuh membahana, membungkam semua mata yang kini tertuju pada pria sederhana itu. Gilang hanya diam, menunduk menahan perih. Tapi tak ada yang tahu pria yang mereka hina hari ini, kelak akan berdiri paling tinggi. Sebelum cerita ini dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel Dila Story bisa berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Di pagi hari yang cerah, suasana kantor pusat sebuah startup teknologi ternama di Jakarta mendadak heboh. Seorang wanita muda turun dari mobil mewah berwarna putih dengan langkah angkuh. Ia mengenakan blazer putih, rok pensil ketat, dan kacamata hitam elegan. Itulah Ayla, bos baru yang sekaligus anak pemilik perusahaan. Ia berjalan cepat menuju lobi gedung, tapi langkahnya terhenti saat bertabrakan dengan seorang pria muda yang sedang membawa nampan berisi gelas kopi. Tumpahan kopi panas menciprati sepatunya yang berharga belasan juta. "Kamu ini OB atau tukang sabotase?" serunya tajam sambil menendang nampan yang tergeletak di lantai. Pria itu adalah Gilang, seorang office boy berusia 26 tahun. Wajahnya tampan, kulitnya bersih, dan tubuhnya tinggi atletis. Namun hidup tak berpihak padanya. Ia hanya lulusan SMA dan harus menghidupi adiknya yang sakit-sakitan. "Saya minta maaf, Bu," ucap Gilang sopan sambil menunduk, meski rasa malu dan sakit hati membuncah dalam dada. Semua staf yang menyaksikan insiden itu hanya diam. Tak satu pun berani membela. Mereka tahu siapa Ayla. Wanita cerdas lulusan luar negeri itu kini berkuasa di kantor. Sementara Gilang hanya OB yang mudah diganti kapan saja. Sejak kejadian itu, Ayla kerap mencari-cari kesalahan Gilang. Ia memerintahnya seenaknya. Kadang menyuruhnya membeli kopi dari tempat yang berjarak 5 km. Kadang menyuruhnya mengangkat kardus berat padahal ada staf logistik. Bahkan pernah memanggil hanya untuk menyalakan AC. Terkadang ia hanya menjentikan jari sambil menunjuk lantai kotor atau tempat sampah penuh. Seolah Gilang bukan manusia, melainkan sekadar pelengkap kantor. Namun yang paling menyakitkan bagi Gilang bukan perlakuannya, melainkan tatapan matanya. Tatapan yang meremehkan. Tatapan jijik. Namun Gilang tidak pernah melawan. Ia memilih diam. Malam-malam, di kamar sempit kontrakannya, ia menulis di buku kecil lusuh. Hari ke-7. Ayla memarahiku. Aku ingin marah. Tapi untuk apa? Aku belajar. Sabar itu bukan berarti lemah. Sabar itu jeda. Waktu untuk memperbaiki diri. Di halaman terakhir buku itu, ia selipkan foto adiknya, Intan, gadis kecil yang sakit-sakitan. Ia adalah alasan mengapa Gilang harus terus bertahan. Hari berganti, namun perlakuan Ayla tak kunjung berubah. Suatu sore, hujan turun deras dan kantor sepi. Ayla turun ke basement hendak pulang. Tapi baru beberapa kilometer dari kantor, mobil sportnya oleng. Ban belakang bocor. Ia panik. Tak ada sinyal. Tak bisa menghubungi siapapun. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara motor tua. Seorang pria turun dan melepas helmnya. Ayla terpaku. Itu Gilang. "Bu Ayla, butuh bantuan?" tanyanya tenang. Ego Ayla ingin menolak. Tapi ia lelah, takut, dan tak tahu harus berbuat apa. Akhirnya ia mengangguk. Gilang pun mengganti ban mobil dengan cekatan. Hujan gerimis membasahi bahunya. Tangannya lincah dan rapi. Ayla menatapnya diam-diam. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, siapa sebenarnya pria ini? Setelah selesai, Gilang menyekat tangannya dan tersenyum. Mobil ibu sudah aman. Hati-hati di jalan. Ayla memanggilnya sebelum ia pergi. "Gilang, kenapa bantu saya?" "Karena ibu butuh bantuan. Saya nggak pernah simpan dendam. Semua orang bisa punya hari buruk." Gilang pergi, meninggalkan Ayla yang masih berdiri di tepi jalan, menatap kosong ke arah motornya yang menghilang di telan gerimis. Dan di dadanya, sebuah getar aneh mulai muncul. Getar yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak kejadian ban bocor itu, hati Ayla menjadi tak tenang. Ia mencoba mengabaikan bayangan wajah Gilang yang muncul di kepalanya. Tapi semakin ia melawan, semakin kuat rasa ingin tahunya.
Setiap kali Gilang lewat di depan ruangannya sambil membawa termos kopi atau alat pel, Ayla mendapati dirinya menatap pria itu lebih lama dari biasanya. Senyumnya tenang, tatapannya sopan, gerak tubuhnya terukur, tak berlebihan, tapi penuh keyakinan. Semua itu mengganggu pikirannya. Ayla mulai mencari-cari alasan untuk memeriksa latar belakang Gilang. Siang itu ia masuk ke ruang HRD dan menghampiri Mbak Reni, kepala bagian kepegawaian. "Saya mau lihat data staf OB bernama Gilang," ujarnya datar. Mbak Reni agak kaget, tapi tetap profesional. "Ada audit internal, Bu?" tanyanya sambil mengambil map biru dari rak. "Semacam itu," jawab Ayla singkat. Ia membuka dokumen itu perlahan. Tidak ada catatan pelanggaran. Tidak pernah telat. Bahkan sering datang lebih pagi dari staf tetap. Ada catatan dari beberapa supervisor, salah satunya dari divisi IT, Gilang jago komputer. Pernah bantu memperbaiki jaringan sebelum teknisi datang. Ayla mengernyit. OB jago komputer? Malamnya, di apartemen mewahnya, Ayla mencoba mencari akun media sosial Gilang. Tapi tak ada hasil. Gilang seperti bayangan. Ada, tapi tak meninggalkan jejak. Hari-hari berikutnya Ayla mulai mengamati diam-diam. Saat makan siang, Gilang duduk di pantry membaca artikel tentang sistem keamanan jaringan. Bukan game, bukan media hiburan. Di lain waktu, Ayla melihatnya membaca buku manual tentang coding, seperti Linux for Beginners dan SQL Fundamentals, yang sampulnya sudah lusuh. Akhirnya, Ayla bertanya pada salah satu staf logistik. "Mas Dodi, kamu kenal dekat dengan Gilang?" "Kenal, Bu. Dia rajin banget. Enggak pernah ngeluh. Malah kadang bantuin komputer saya yang ngadat. Kayaknya otodidak, tapi otaknya jalan." Ayla hanya mengangguk pelan. Tapi hatinya makin tak tenang. Dunia yang selama ini ia kenal adalah dunia yang menilai orang dari gelar dan penampilan. Namun Gilang menghancurkan semua itu. Ia tidak punya ijazah tinggi. Tidak pernah kuliah di luar negeri. Tapi tenang, sabar, dan pintar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ayla merasa penasaran. Bukan karena jabatan atau status, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Suatu malam, kantor mulai sepi. Ayla baru selesai rapat daring dan hendak pulang. Tapi matanya menangkap cahaya menyala dari ruang IT yang seharusnya kosong. Ia melangkah pelan, lalu membuka pintu sedikit. Di dalam, Gilang duduk di depan laptop, mengetik cepat. Di layar tampak baris-baris kode yang tak asing bagi Ayla. HTML, CSS. Gerakan tangannya lincah dan penuh keyakinan. "Kamu bisa programming?" tanya Ayla pelan. Gilang tersentak, buru-buru menutup laptop dan berdiri. "Maaf, Bu Ayla. Saya kira ruangan ini boleh dipakai malam-malam. Saya cuma latihan." "Aku nggak marah," jawab Ayla cepat. "Aku cuma kaget." Suasana hening. Ayla melangkah masuk. "Jadi kamu belajar coding?" "Dikit-dikit, Bu. Saya belajar otodidak. Download e-book gratis. Nonton video. Dulu sempat bantu install ulang komputer warnet di kampung." Ayla menatapnya dalam. Pandangannya berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi meremehkan, tapi kagum. "Terus kenapa kamu nggak melamar jadi staf IT?" Gilang menunduk. "Adik saya sakit, Bu. Waktu itu saya butuh kerja cepat. Ada lowongan OB. Saya ambil. Yang penting halal dan bisa bantu keluarga. Saya percaya, Bu. Takdir itu nggak statis. Mungkin sekarang saya OB, tapi nanti kalau waktunya pas, saya akan naik. Pelan-pelan saja." Ayla terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menampar lebih keras dari semua sindiran yang pernah ia lontarkan. Gilang membungkuk sopan lalu pergi. Di meja, laptop miliknya masih terbuka sedikit. Ayla menoleh. Di layar tampak antarmuka program keuangan sederhana, rapi dan terstruktur. Ia duduk di kursi yang tadi diduduki Gilang. Menyentuh keyboard itu dengan jari gemetar. "Kenapa aku baru tahu ini sekarang?" Untuk pertama kalinya sejak lama, Ayla pulang dengan hati yang sesak. Bukan karena lelah, bukan karena masalah kerjaan, tapi karena seseorang yang dulu ia anggap remeh ternyata menyimpan dunia yang tak pernah ia pahami. Dan orang itu bernama Gilang. Malam itu,
Hujan turun perlahan membasahi atap kontrakan sempit tempat Gilang tinggal bersama adiknya, Intan. Di dalam kamar kecil yang hanya cukup untuk 2 orang itu, suasana mencekam. Intan menggigil di atas kasur tipis. Napasnya tersengal-sengal. Matanya setengah terbuka, tubuhnya pucat. Gilang memegangi bahu adiknya dengan panik, satu tangan lain menggenggam ponsel. "Tolong, ambulans. Adik saya kambuh lagi. Dia nggak bisa napas." Beberapa jam kemudian, mereka tiba di rumah sakit daerah. Gilang menggenggam tangan Intan sepanjang perjalanan. Setelah diperiksa, dokter menyatakan bahwa Intan butuh operasi darurat. Biayanya belasan juta rupiah. Jumlah yang mustahil dikumpulkan dalam waktu singkat oleh seorang OB. Gilang duduk terdiam di lorong rumah sakit. Matanya sembab, tangannya mengepal menahan gemetar. Di hadapannya, lembar tagihan menari-nari seperti monster yang tak bisa ia lawan. Keesokan harinya, ia tetap datang ke kantor seperti biasa. Tak satu pun staf menyadari bahwa malam sebelumnya ia tidak tidur. Bahwa ia telah menjual satu-satunya motor tua kesayangannya dan bahkan meminjam jaket dari tetangga, karena jaket miliknya telah dijual juga. Ia tetap tersenyum, tetap menyapu lantai, tetap membawa kopi ke ruang rapat. Tapi geraknya melambat, tubuhnya goyah, kantung matanya menghitam. Beberapa staf mulai berbisik, "Mas Gilang kenapa ya? Kok kelihatan lemes banget?" Mbak Reni, kepala HRD, mulai curiga dan bertanya diam-diam pada Pak Samin, satpam lama yang tinggal satu daerah dengan Gilang. "Iya, Bu, kemarin sore dia jual motor. Katanya buat biaya rumah sakit. Adiknya masuk ICU." Kabar itu perlahan sampai ke telinga Ayla. Ia duduk diam di balik meja kantornya, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Dalam diam, ia teringat malam ketika ia melihat Gilang mengetik kode. Ketika Gilang berkata dengan mantap, "Kalau waktunya pas, saya akan naik." Dan kini, saat takdir seolah menjatuhkan pria itu ke titik terendah, Gilang tetap tak meminta tolong. Ayla menggigit bibirnya, menahan dorongan emosi yang sulit dijelaskan. Ia tahu, kalau ia menawarkan bantuan langsung, Gilang pasti akan menolak. Ia tahu, harga diri pria itu terlalu tinggi untuk menerima belas kasihan. Malam itu, setelah kantor tutup, Ayla diam-diam memanggil Mbak Reni. Ia meminta rincian rumah sakit, nama pasien, dan tagihan yang harus dibayar. Lalu ia mentransfer seluruh biaya operasi melalui jalur administrasi rumah sakit. Tanpa nama, tanpa identitas. Namun, Ayla menitipkan secari kertas kecil yang hanya bertuliskan satu kalimat. "Dari orang yang percaya, kamu pantas dapat lebih." 2 hari kemudian, operasi Intan berjalan lancar. Gadis kecil itu kini dalam masa pemulihan. Dokter menyebutkan bahwa kondisinya stabil, dan jika tidak ada kendala, ia bisa pulang dalam 2 minggu ke depan. Di depan ruang ICU, Gilang menangis pelan. Tangis haru yang ditahan sejak lama. Ia baru saja diberitahu bahwa seluruh biaya operasi telah lunas. Namun ia tak tahu siapa yang membayar. "Mas, ini ada titipan," kata petugas administrasi sambil menyerahkan secari kertas. Gilang membacanya perlahan. Tangannya gemetar. Dadanya sesak. "Dari orang yang percaya, kamu pantas dapat lebih." Ia menatap huruf-huruf itu lama. Tak ada tanda tangan. Tak ada inisial. Namun di dalam hatinya, ia tahu. Itu bukan karena belas kasihan, tapi karena keyakinan. Dan itu jauh lebih berharga dari sekadar uang. Di tempat lain, Ayla duduk sendiri di ruangannya. Di tangannya, ia memandangi foto lama adiknya yang sudah tiada. Dulu, ia tak sempat menolong adiknya yang sakit karena terlalu sibuk membangun karir. Kini, mungkin ia tak bisa menyelamatkan masa lalunya. Tapi ia bisa menolong seseorang menjaga masa depannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ayla melakukan sesuatu bukan karena jabatan, bukan karena pencitraan, tapi karena hati. Pagi itu dimulai seperti biasa. Lobi kantor dipenuhi derap langkah karyawan, suara mesin absensi, dan aroma kopi dari pantry. Namun di lantai 5, suasana ruang IT mendadak berubah tegang. Beberapa staf tergesa-gesa masuk keluar ruangan. Telepon kantor berdering tanpa henti. Tak lama kemudian, bunyi notifikasi darurat berbunyi dari sistem utama. Ayla, yang baru saja tiba di kantornya,
langsung dipanggil ke ruang rapat direksi. Di sana, para petinggi perusahaan berkumpul dengan ekspresi cemas. "Ada apa ini?" tanya Ayla, mencoba tetap tenang. Salah satu manajer menjawab cepat, "Sistem manajemen keuangan kita rusak. Semua data untuk presentasi investor minggu depan hilang. Backup juga tidak sinkron. Lebih buruk lagi, programmer utama proyek itu adalah konsultan lepas dari luar negeri yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Semua akses yang ia pegang tidak bisa dibuka." Wajah Pak Farid, ayah Ayla sekaligus CEO perusahaan, menggelap. "Kalau dalam 2 hari data ini tidak bisa dikembalikan, kita bisa kehilangan proyek tender senilai miliaran. Separuh divisi bisa terguncang." Beberapa manajer saling melirik, tak tahu harus berkata apa. Divisi IT internal tak bisa berbuat banyak karena proyek itu ditangani eksternal. Situasi genting. Udara terasa sesak. Di luar ruang rapat, Gilang sedang membawa nampan berisi gelas air mineral untuk tamu VIP. Ia lewat persis di depan pintu yang sedikit terbuka dan mendengar beberapa potong kalimat penting. "Sistem rusak 2 hari." Ia berdiri diam, lalu menatap ke arah ruang server kecil di lantai bawah. Matanya menyipit, wajahnya tegang. Setengah jam berlalu, rapat masih berlangsung panas. Namun mendadak terdengar ketukan 2 kali di pintu. "Tok, permisi. Maaf mengganggu." Suara itu tenang tapi terdengar jelas. Semua kepala menoleh. Pak Farid mengernyit. OB." Gilang mengangguk sopan. "Saya tahu saya bukan siapa-siapa di sini. Tapi saya dengar tentang kerusakan sistem. Saya mungkin bisa bantu, kalau diberi akses sementara." Beberapa petinggi tertawa kecil. Suara helaan napas terdengar. Namun Pak Farid menatap Gilang dengan penasaran. "Kamu ngerti sistem keuangan digital?" "Sedikit, Pak. Saya bisa baca error log dan coba recovery. Saya nggak janji berhasil. Tapi saya akan coba, asal diberi satu komputer server cadangan dan waktu 2 hari." Ruangan hening. Tak satu pun yang bersuara. Ayla duduk tegang. Matanya menatap Gilang. Ia tahu pria itu tidak akan menawarkan diri kalau tidak yakin. Pak Farid akhirnya bicara. Suaranya berat tapi jelas. "Baik. Kamu punya 2 hari. Saya beri akses terbatas dan 1 orang IT bantu kamu. Tapi ingat, 2 hari." 2 malam berlalu. Gilang bekerja tanpa tidur di ruangan kecil bekas gudang yang disulap jadi markas darurat. Ia memetakan log sistem, memperbaiki skrip rusak, dan memulihkan database satu persatu. Ia tidak sendirian. Beberapa teman dari komunitas open source membantunya lewat forum daring. Ada yang mengirim kode pemulihan, ada yang membagi algoritma backup. Wajah Gilang pucat, matanya merah, tapi semangatnya menyala. Tangannya mengetik cepat, kadang berhenti sebentar untuk minum air atau salat. Ayla diam-diam beberapa kali mengintip dari pintu. Ia ingin menyapa, ingin memberi kopi atau sekadar ucapan semangat. Tapi ia tahu, Gilang sedang bertarung. Bukan demi uang, tapi demi harga diri. 2 hari kemudian, pagi yang menegangkan tiba. Di ruang presentasi utama, semua direksi dan tim investor sudah duduk rapi. Proyektor menyala. Pak Farid duduk di tengah dengan raut serius. Gilang masuk mengenakan kemeja putih sederhana. Wajahnya lelah tapi matanya tajam. "Selamat pagi. Saya sudah pulihkan 89% data. Beberapa file rusak, tapi bisa disusun ulang manual. Sistem sekarang bisa dibuka dan ditampilkan." Ia menyalakan proyektor dan mulai menjelaskan. Di layar, sistem yang semula rusak kini berjalan stabil. Gilang menunjukkan laporan, proses debugging, dan skrip pemulihan yang ia susun. Ruangan hening. Semua menatap layar. Tak percaya bahwa pria yang sedang menjelaskan ini adalah orang yang kemarin menyapu lantai. Tepuk tangan pelan terdengar dari sisi kanan. Disusul tepuk tangan lainnya. Pak Farid berdiri. "Luar biasa. Saya belum pernah lihat mental baja seperti ini." Ia menatap semua orang di ruangan. "Mulai hari ini, Gilang bukan lagi OB. Saya lantik dia jadi junior analis di bawah divisi IT. Beri dia ruang kerja yang layak." Sorak kecil terdengar. Beberapa staf yang dulu mencibir kini ikut berdiri memberi selamat. Gilang hanya menunduk. Suaranya pelan.
Terima kasih, Pak. Saya hanya melakukan yang saya bisa. Ayla duduk terpaku. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena marah, tapi karena malu. Ia dulu menghina pria ini tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Kini, pria itu berdiri di panggung, di hadapan semua orang, dengan kepala tegak. Dan saat semua orang bertepuk tangan, Ayla hanya bisa menunduk. Dalam hatinya, ia tahu, takdir sedang membalikkan semuanya. Sejak hari pengangkatan itu, segalanya berubah. Gilang tidak lagi mengenakan seragam OB. Kini ia mengenakan kemeja rapi dan duduk di ruang kerja baru di lantai 3, tepat bersebelahan dengan tim IT. Namun satu hal yang tak pernah berubah adalah caranya berjalan. Masih tenang. Masih membungkuk sopan setiap menyapa siapapun yang ia lewati. Dan di lantai atas, Ayla merasa jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali mendengar langkah kaki Gilang di tangga. Awalnya ia mencoba mengabaikan, beralasan bahwa perasaan itu hanyalah rasa kagum terhadap kerja keras. Tapi ia tahu, dalam diam, sesuatu sedang tumbuh di hatinya. Siang itu, Ayla mengetuk ruang kerja Gilang. Wajahnya serius namun matanya menyimpan sesuatu yang berbeda. "Kamu punya waktu makan siang hari ini?" Gilang terkejut, tapi segera mengangguk. "Punya, Bu." "Jangan panggil saya Bu. Panggil saja Ayla. Hari ini kita makan bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai teman." Mereka makan siang berdua di pantry kantor. Tidak di restoran, tidak dengan peralatan mewah, hanya 2 kotak nasi dan 2 cangkir teh panas. Gilang membuka catatan kecilnya dan menunjukkan sketsa rancangan integrasi sistem absensi dengan aplikasi kerja harian. "Kalau datanya konsisten, ini bisa dihubungkan, Bu." Ayla, katanya agak gugup. Ayla tersenyum. "Kamu selalu bawa catatan seperti ini?" "Sudah kebiasaan. Supaya nggak lupa. Dan siapa tahu ada yang butuh." Ayla mendengarkan dengan seksama. Ia seperti gadis remaja yang jatuh cinta untuk pertama kali. Suara Gilang menenangkan. Penjelasannya sederhana, tanpa sok pintar, tanpa kesombongan. Tapi yang paling menyentuh Ayla bukan kecerdasan Gilang, melainkan cara Gilang memperlakukan semua orang. Ia tidak berubah. Meskipun posisinya naik, ia tetap menyapa cleaning service, tetap membantu membawa dokumen berat, tetap tersenyum pada siapapun. Tidak dibuat-buat, tidak karena formalitas, tapi karena itulah dirinya. Mbak Mira dari finance pernah bilang, gumam Ayla sambil tersenyum kecil. Senyum Gilang itu kayak orang habis ketemu ibunya setelah lama pisah. Gilang hanya tertawa pelan, tak menjawab. Tapi Ayla melihat sorot lembut di matanya. Dan itu membuat dadanya kembali bergemuruh. Malam harinya, Ayla duduk di apartemen mewahnya. Di hadapannya, terbuka laptop dengan deretan laporan. Tapi fokusnya buyar. Ia malah membuka folder foto lama dan menemukan satu potret Gilang ketika masih mengenakan seragam OB. Di foto itu, Gilang sedang menyapu halaman kantor. Ayla menatap foto itu lama. Dulu, ia tak pernah benar-benar melihat siapa pria itu. Sekarang, ia tak bisa berhenti memperhatikannya. Beberapa hari kemudian, hujan turun deras di sore hari. Kantor sudah mulai sepi. Ayla masih berada di ruangannya saat mendengar ketukan pelan di pintu. "Permisi." Gilang muncul di balik pintu membawa 2 cup kopi panas dari vending machine. "Saya lewat pantry tadi. Teringat ibu suka kopi hitam, maksud saya, kamu." Ayla terkekeh pelan. "Kamu sekarang udah bukan OB. Nggak perlu repot-repot nganterin kopi." Gilang tersenyum kecil. "Saya tetap ingat hal-hal kecil. Kadang, itu yang bikin hari orang lain jadi lebih baik." Hening sejenak. Ayla menatap wajah Gilang. Matanya masih jernih. Sorotnya masih tulus. Tak berubah sejak hari pertama. "Raka, kamu pernah jatuh cinta?" tanyanya tiba-tiba. Gilang tampak terkejut. Tapi ia tertawa pelan. "Pernah, tapi nggak berani bilang." "Kenapa?" "Karena saya merasa belum cukup layak waktu itu. Jadi, saya pikir, lebih baik saya buktikan dulu ke diri saya sendiri. Kalau saya bisa berdiri sejajar." Ayla tak tahu harus berkata apa. Tapi jantungnya berdetak semakin cepat. Saat Gilang pamit dan menutup pintu, Ayla bersandar di kursinya.
Tangannya menggenggam cup kopi itu. Kopi itu terasa lebih hangat dari biasanya. Bukan karena minumannya, tapi karena tangan yang memberikannya. Langit malam itu cerah. Angin berhembus pelan di atas rooftop gedung kantor yang biasanya sunyi. Lampu-lampu kota Jakarta berkilauan di kejauhan, menciptakan cahaya temaram yang memantul di kaca-kaca pencakar langit. Ayla berdiri di sana, menunggu. Tangannya menggenggam cangkir teh hangat, dadanya berdebar. Beberapa menit kemudian, pintu besi terbuka. Gilang muncul, mengenakan jaket tipis dan celana panjang hitam. "Kamu sempat malam ini?" tanya Ayla pelan, nyaris berbisik. Gilang mengangguk. "Sempat. Aku cuma mau bicara. Tapi bukan sebagai atasan, sebagai teman." Mereka berdiri berdampingan, memandangi kota yang gemerlap. Keheningan yang tercipta justru terasa lebih bermakna daripada percakapan panjang. "Kamu ingat pertama kali kita bertemu?" tanya Ayla akhirnya. Gilang tersenyum kecil. "Tentu." Sepatu Gucci kena kopi hitam. Keduanya tertawa pelan. Ayla menunduk sejenak, lalu melanjutkan. "Waktu itu, aku pikir kamu cuma OB. Aku bahkan gak lihat siapa kamu sebenarnya. Yang aku pikirkan cuma harga sepatu, gengsi, dan siapa yang harus minta maaf. Dan kamu cuma diam. Enggak membela diri. Enggak marah. Cuma tunduk dan bersih-bersih." Gilang menatap langit. Senyumnya hambar. "Saya terbiasa diremehkan. Kalau saya marah, orang akan bilang saya nggak tahu tempat. Jadi saya pilih diam. Tapi bukan berarti saya lupa." Ayla memandangnya. Angin malam menerbangkan helai rambutnya. Tapi ia tak peduli. Ia hanya melihat pria di sampingnya. Pria yang dulu ia rendahkan, dan kini berdiri sejajar dengannya. "Aku minta maaf," ucap Ayla. Suaranya bergetar. "Bukan karena sekarang kamu punya posisi. Tapi karena aku sadar, waktu itu aku terlalu sombong. Aku pikir dunia cuma milik orang-orang yang berdiri di atas. Tapi kamu lebih dari itu." Gilang menoleh. Tatapannya tenang. Tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang menyimpan luka. "Saya nggak punya apa-apa, Ayla. Saya nggak bisa bawa kamu ke restoran mahal. Saya nggak tahu caranya bicara seperti orang-orang kampus. Bahkan motor saya sekarang udah saya jual." Ayla tak mundur. Ia justru melangkah satu langkah lebih dekat. Jarak mereka kini hanya sejengkal. "Tapi kamu punya hati yang lebih besar dari siapapun yang pernah aku kenal. Kamu tahu caranya sabar. Kamu tahu caranya menghargai orang. Dan yang paling penting, kamu tahu siapa dirimu." Keheningan kembali menggantung. Suara kota seolah menghilang. Hanya detak jantung yang kini terdengar dalam dada masing-masing. Gilang menunduk. Tangannya mengepal. "Saya takut, Ayla. Takut kalau semua ini cuma sementara. Takut kalau saya terlalu tinggi menengadah, nanti jatuhnya makin sakit." Ayla menggenggam tangan Gilang dengan pelan. "Hah, kamu nggak sendiri, Gilang. Kalau kamu jatuh, aku juga jatuh bersamamu." Air mata menggenang di pelupuk mata Ayla. Tapi ia tetap tersenyum. Senyum lembut seperti seseorang yang akhirnya menemukan tempat pulang setelah tersesat lama. Gilang menarik napas panjang. Lalu mengangguk pelan. "Terima kasih, Ayla." Itu kali pertama ia menyebut namanya tanpa embel-embel jabatan. Kali pertama suaranya terdengar sangat dalam, sangat nyata. Dan di rooftop kantor malam itu, bukan hanya dua hati yang saling membuka diri, tapi juga dua dunia yang selama ini terpisah mulai menyatu. Dalam diam. Dalam keberanian yang lahir dari rasa percaya. Langit malam seolah mengerti. Bintang-bintang kecil muncul satu persatu, menyaksikan kisah yang tak biasa. Kisah tentang cinta yang lahir bukan dari status, tapi dari kesetiaan, luka, dan ketulusan. 1 tahun telah berlalu sejak malam di rooftop itu. Banyak hal berubah. Gilang, yang dulu hanya dikenal sebagai OB kantor, kini resmi menjabat sebagai project manager di divisi pengembangan sistem. Namanya kini disebut dalam rapat-rapat penting. Ide-idenya dicatat, presentasinya ditunggu. Namun di balik segala pencapaian itu, Gilang tetaplah Gilang. Masih naik transportasi umum, masih tinggal di rumah kontrakan yang sama, masih pulang tiap sore untuk menjaga Intan yang kini sudah sembuh dan sedang kuliah. Dan Ayla?
Ia juga berubah. Dulu ia dikenal keras, dingin, dan tak mudah didekati. Tapi kini, ia lebih sering tersenyum, lebih banyak mendengar, dan lebih menghargai orang-orang di sekitarnya. Dan semua orang di kantor tahu perubahan itu berawal dari satu orang, Gilang. Suatu pagi, Ayla dan Gilang berjalan berdampingan di lobi kantor. Mereka hendak menghadiri rapat besar bersama investor asing. Di tangan Gilang ada laptop berisi presentasi, di tangan Ayla ada map dokumen. Begitu pintu ruang konferensi terbuka, semua mata tertuju pada mereka. Beberapa manajer lama yang dulu meremehkan Gilang saling melirik. Tapi Ayla tak gentar. Ia justru menggenggam tangan Gilang lebih erat, lalu memperkenalkannya. This is Gilang Maulana, our lead for system and integration. He will be managing the core transformation phase of the project. Suara Ayla tegas. Tatapannya penuh percaya diri. Dan Gilang, seperti biasa, hanya menunduk sopan sebelum memulai presentasinya. Setelah rapat berakhir dan investor memuji kerja tim mereka, beberapa manajer menghampiri Ayla. Bu Ayla, kami awalnya ragu dengan Gilang. Tapi sekarang kami mengerti kenapa ibu percaya penuh padanya. Ayla hanya tersenyum samar. Karena saya mengenal dia bukan dari CV atau gelar. Tapi dari caranya bertahan saat semua meremehkan. Kabar tentang hubungan mereka memang tersebar luas. Ada yang mencibir. Ada yang sinis. Tapi lambat laun, semua mulai paham. Cinta mereka bukan cerita dongeng. Tapi kisah nyata yang dibangun dari kesabaran, kerja keras, dan rasa saling percaya. Puncaknya terjadi saat acara ulang tahun perusahaan. Pak Farid berdiri di podium, memegang mikrofon. Semua hadirin menatap ke depan. Setahun lalu, ucapnya, saya kira Gilang cuma anak muda yang kebetulan bisa komputer. Tapi hari ini, saya bangga menyebut dia sebagai bagian dari keluarga kami dalam banyak arti. Ruangan hening. Ayla menahan air mata. Gilang hanya tersenyum kecil. Setelah acara usai, mereka berdiri di balkon gedung, memandangi kota yang kembali dipenuhi lampu. Aku dulu mencintaimu saat kamu masih hobe, bisik Ayla. Gilang menoleh, menatapnya dengan mata yang hangat. Dan aku mencintaimu bahkan saat kamu belum tahu siapa aku sebenarnya. Tangan mereka saling menggenggam. Erat, tak terpisah. Karena cinta yang tulus tak peduli dari mana kamu berasal. Ia hanya peduli pada siapa yang tinggal saat semua orang pergi. Pada siapa yang percaya saat dunia meragukan. Dan pada siapa yang tetap memelukmu, bahkan ketika kamu merasa tidak layak dicintai. Pagi itu Gilang keluar rumah lebih awal. Intan masih tertidur lelap. Selimutnya terpasang rapi. Di meja kayu tua, sudah tersedia sarapan sederhana yang ia siapkan sendiri. Telur rebus, nasi hangat, dan teh manis. Ia menyelipkan secarik catatan di meja makan. Jangan lupa minum obat. Kakak pulang sore. Jaga dirimu ya. Setelah itu ia melangkah ke halte terdekat. Meski kini ia bisa membeli mobil, Gilang tetap memilih bus kota. Ia menikmati perjalanan dengan penumpang biasa, melihat wajah-wajah lelah yang tetap berjuang seperti dirinya dulu. Ia tak pernah lupa dari mana ia berasal. Sesampainya di kantor, suasana hangat menyambutnya. Beberapa staf menepuk bahunya sambil tersenyum. Bukan karena statusnya sekarang, tapi karena rasa hormat. Sementara itu, di ruangannya, Ayla memandangi sepotong artikel cetak dari majalah bisnis yang tergeletak di mejanya. Di situ ada foto Gilang, dengan judul besar. Mantan OB kini pimpin transformasi digital perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Tiba-tiba telepon berdering. Asisten pribadi Ayla melaporkan, Bu, tamu dari luar ingin bertemu. Namanya Pak Dirman, ayah dari mantan kekasih Gilang. Ayla terdiam sejenak. Wajahnya berubah serius. Bawa ke ruang tunggu eksekutif. Saya akan ke sana bersama Gilang. Beberapa menit kemudian, Ayla dan Gilang duduk berhadapan dengan pria tua berambut setengah putih. Pak Dirman, ayah dari wanita yang dulu meninggalkan Gilang ketika ia masih miskin. Pria itu kini menatap Gilang dengan wajah yang menyimpan rasa bersalah. Maafkan saya, Nak Gilang. Dulu saya menganggap kamu tak punya masa depan. Saya larang anak saya bertemu denganmu, bahkan saya hina kamu. Tapi hari ini saya salah besar. Gilang menatap Pak Dirman tanpa kemarahan. Pak, saya tidak pernah menyesali masa lalu.
Semua yang saya alami, semua yang saya korbankan membuat saya jadi seperti hari ini. Anak saya, kini hidupnya tak bahagia. Dia sering menyebut nama kamu. Saya hanya ingin tahu, apa kamu masih menyimpan dendam? Gilang menggeleng perlahan. Tak ada dendam, Pak. Tapi juga tidak ada yang perlu diulang. Saya sudah di jalan saya sekarang. Dan saya bahagia dengan pilihan saya. Ayla menggenggam tangan Gilang di bawah meja, memberi dukungan tanpa kata. Pak Dirman mengangguk pelan, menunduk dalam-dalam. Terima kasih, dan selamat atas semua yang sudah kamu capai. Kamu mengajarkan saya satu hal penting. Jangan pernah menilai seseorang dari keadaan sesaat. Setelah tamu itu pergi, Ayla menatap Gilang lama. Kamu selalu seperti ini ya? Seperti apa? Tenang, tegas, tapi tetap memaafkan. Gilang tertawa pelan. Dulu aku pernah bilang ke diriku sendiri, aku harus jadi kuat. Tapi bukan supaya bisa membalas. Supaya bisa memilih, apa yang layak untuk aku simpan, dan apa yang harus aku lepaskan. Ayla menarik napas. Menatap pria di hadapannya dengan kekaguman yang semakin dalam. Ia sadar, cinta yang tumbuh dalam dirinya bukan sekadar karena keberhasilan Gilang. Tapi karena caranya menjaga harga diri, tanpa harus merendahkan orang lain. Dan hari itu, Ayla merasa bangga. Bukan hanya karena Gilang kini adalah pilar penting perusahaan. Tapi karena pria yang kini bersamanya adalah seseorang yang telah melewati badai dengan kepala tegak. Sore itu Ayla mengajak Gilang pergi keluar kantor. Bukan ke restoran mewah atau hotel bintang 5. Tapi ke sebuah taman kota sederhana di kawasan Jakarta Selatan, tempat yang dulu sering ia kunjungi saat remaja. Tempat di mana ia bisa berpikir tenang. Mereka duduk di bangku kayu yang sedikit tua, dikelilingi pepohonan dan suara burung. Aku sering kesini dulu. Saat adikku masih hidup, bisik Ayla lirih. Kami biasa duduk di sini, bermain tebak-tebakan. Dia selalu tertawa lebih keras kalau aku kalah. Gilang menatap Ayla tanpa menyela. Aku terlalu sibuk saat itu. Sibuk mengejar gelar, mengejar posisi. Sampai satu hari, telepon masuk. Adikku kritis. Aku di luar negeri. Dan aku tidak sempat melihatnya untuk terakhir kali. Matanya berkaca. Tangannya meremas jemari Gilang. Itu kenapa waktu tahu Intan sakit, dan kamu butuh bantuan, aku panik. Aku takut kamu merasakan apa yang pernah aku rasakan. Gilang menatapnya dalam. Aku gak pernah tahu semua itu. Aku juga gak pernah cerita ke siapa-siapa. Mereka terdiam, dibiarkan angin taman menggantikan kata-kata. Terima kasih, Gilang, ucap Ayla pelan. Kamu bukan cuma orang yang menyelamatkan sistem perusahaan. Kamu menyelamatkan aku dari diriku sendiri. Gilang menggeleng. Aku hanya mencoba hidup jujur. Karena hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dengan gengsi. Beberapa langkah dari mereka, dua anak kecil berlarian sambil tertawa. Ayla tersenyum melihatnya. Aku sempat takut saat mulai menyukai kamu, katanya. Bukan karena kamu OB dulu. Tapi karena aku takut ini semua cuma perasaan sesaat. Aku takut kamu terluka karena aku. Gilang tersenyum kecil. Aku juga takut. Takut kalau kamu bakal kembali memandangku dengan cara lama. Tapi sekarang, aku gak takut lagi. Kenapa? Karena aku tahu, kamu yang sekarang bukan kamu yang dulu. Ayla menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Tapi bukan karena sedih. Karena damai. Dalam kebersamaan yang tenang, keduanya saling mengisi. Luka di masa lalu tak lagi menjadi beban, tapi menjadi alasan untuk saling menjaga. Mereka adalah dua jiwa yang pernah hancur dengan cara berbeda, tapi kini saling menguatkan. Dan saat senja mulai turun perlahan, langit Jakarta berubah jingga keemasan. Cahaya itu menyelimuti mereka seperti restu diam dari alam semesta. Di bangku taman yang sederhana itu, Ayla dan Gilang mengerti bahwa mereka tidak lagi harus membuktikan apa-apa kepada siapapun. Karena cinta yang sejati tak butuh panggung. Ia hanya butuh keberanian untuk tetap tinggal bahkan saat dunia meragukan. Sabtu pagi yang cerah menyambut halaman kecil di sebuah rumah bergaya minimalis di pinggiran kota. Tidak mewah, tidak besar, tapi hangat. Tercium aroma roti panggang dari dapur,
dan suara tawa ringan terdengar dari ruang tengah. Ayla duduk bersila di karpet, mengenakan baju santai dan tanpa make-up seperti biasanya di kantor. Di hadapannya, Gilang sedang menata bingkai foto-foto kecil bersama Intan dan beberapa anak-anak dari yayasan tempat mereka biasa menyumbang. Minggu lalu, mereka resmi menikah. Tanpa pesta besar, tanpa kembang api atau selebrasi berlebihan. Hanya akad sederhana, disaksikan keluarga dan beberapa rekan kerja yang benar-benar tahu perjalanan mereka dari awal. Dan pagi itu adalah pagi pertama mereka tinggal bersama di rumah yang mereka pilih sendiri. Rumah kecil yang mereka beli dari hasil kerja keras, bukan dari warisan atau pembuktian. Gilang datang membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di samping Ayla, menyodorkan satu ke tangannya. Capek jadi istri project manager? Godanya pelan. Ayla tersenyum sambil menyeruput teh. Capek jadi istri yang dulu sombong sih iya. Gilang tertawa. Masa lalu kamu adalah bagian dari kamu yang sekarang. Dan aku jatuh cinta bukan hanya pada kamu hari ini, tapi juga pada semua luka dan pelajaran yang membentuk kamu. Ayla menyandarkan kepalanya di bahu Gilang. Aku dulu selalu berpikir bahwa kebahagiaan itu ada di atas. Semakin tinggi jabatan, semakin mewah mobil, semakin besar rumah, semakin bahagia. Tapi sekarang aku tahu, kebahagiaan itu ternyata sesederhana duduk seperti ini, di samping orang yang tepat. Gilang menatapnya, lalu mengambil salah satu bingkai kecil berisi foto mereka berdua. Di balik bingkai itu, ia menulis dengan tangannya sendiri, "Rumah adalah tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Dan kamu tetap memilih tinggal." Mereka saling berpandangan. Tak perlu lagi kata-kata. Hari-hari berikutnya bukan berarti tanpa rintangan. Tapi keduanya tahu, mereka tak lagi sendiri. Mereka tak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu kepada dunia, tapi hidup untuk membangun sesuatu bersama. Kadang Ayla masih sibuk dengan rapatnya. Kadang Gilang masih pulang larut karena debugging sistem. Tapi setiap kali mereka bertemu di meja makan kecil rumah itu, semua lelah berubah menjadi alasan. Intan, yang kini sudah kuliah dan tinggal di asrama, sering menginap saat akhir pekan. Rumah itu dipenuhi canda, masakan buatan Ayla yang kadang gosong, dan lelucon Gilang yang kadang garing tapi menghibur. Dan malam-malamnya, saat semua sudah tenang, Gilang dan Ayla biasa duduk di beranda, minum teh hangat, dan berbicara tentang rencana-rencana kecil. Kalau suatu hari nanti kita punya anak,